Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan memasuki ibadah pertengahan daerah khusus HKBP Bandung pada tanggal 27 dan tanggal 28 Mei 2020. Sebelum kita memasuki ibadah pertengahan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 644 ayat 1 dan ayat yang kedua. Lumago para siroha sepagi rohaku mengendehon dengan basa irlehon diawan tiru kemasuruhan mengendehon salami ujiyo ke Jehovah tatanu batu aki nama luar dotondiku Allah gogoni usrohaku doa nonu diriku untuk sertawi Jesus haleluya hatiku haleluya dari hoko doa nama Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Amin. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang tandus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunan dan berkat ke atas anak cucumu. Tuhan Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk mesbah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami juga dengan roh, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pertengahan daerah dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat ke-14. Dalam Yesaya 63 ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian dikatakan, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah Dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan pengembala kambing dombanya? Di manakah Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya,
yang menuntun mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 640 ayat 2. Legontong di pagulungan tempat rohana bejo. Bangga-bangga pada miu sahabat Tuhan miu. Yesus akan aku beda. Sai padama akadosa sai peluangnya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita diambil dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya kepada kita. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki.
Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada nats khotbah ini kita akan melihat bagaimana peranan Roh Allah di dalam kehidupan manusia. Di dalam kelemahan tubuh kita memerlukan Roh Allah untuk membangkitkan gairah dan semangat juang kita menjalani kehidupan ini. Dari sejak Yesus hadir ke dunia ini, dia menunjukkan bagaimana peranan Roh Allah itu membantu kehidupan manusia. Pada konteks penulisan nats khotbah ini di daerah Galatia, persoalan mengenai Yesus sebagai anak Allah dan sebagai Mesias terus diperdebatkan oleh kelompok orang-orang Yahudi pada saat itu. Penolakan terhadap Yesus mendapatkan reaksi dari orang-orang Kristen pada saat itu. Untuk membantu orang-orang Kristen di Galatia, Rasul Paulus menuliskan surat ke Galatia untuk menerangkan siapa itu Yesus dan bagaimana karya pelayanan Yesus. Pada saat itu memang orang Israel menuduh bahwa pengikut Yesus adalah orang-orang yang jahat, yang dipenuhi oleh roh kuasa kegelapan, roh setan. Bahkan kelompok orang Israel dalam ajaran Judaismenya menilai bahwa Yesus itu merupakan seorang penyihir dan seluruh pelayanannya memakai kuasa roh setan, roh kegelapan. Keberadaan orang Kristen pada saat itu sering mendapatkan tekanan. Terlebih dari kelompok-kelompok orang-orang Yahudi pada saat itu sudah mendapat simpati, dukungan dari masyarakat di Galatia pada saat itu. Dukungan dari kelompok orang Yahudi pada saat itu, banyak orang Kristen itu dituduh sebagai orang-orang yang melakukan ajaran Yesus yang berisikan tindakan asusila atau tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Tetapi Rasul Paulus menerangkan bahwa Yesus adalah Mesias dan dalam karya pelayanannya selalu memakai kuasa Roh Allah. Perjumpaan Paulus dengan Yesus, dia menceritakan bahwa itu adalah bukti yang berharga di dalam kehidupannya dan merupakan awal di dalam dirinya untuk memberitakan Injil kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Roh Kuduslah yang mengubah hidupnya menjadi seorang yang pendendam, seorang yang pemarah, seorang yang sering menghina, bahkan mengejar orang-orang Kristen pada saat itu, diubah oleh Roh Kudus menjadi seorang yang maha pengasih, lembut, dan mau dengan setia memberitakan Injil ke seluruh dunia. Paulus memiliki bukti di dalam dirinya bahwa Yesus memakai kuasa Roh Allah di dalam pelayanannya. Dan Paulus membuktikan itu di dalam kitab Galatia ini. Jika kita baca bahwa kuasa yang dipakai oleh Tuhan Yesus itu tidak berasal dari roh kegelapan, tetapi berasal dari Roh Allah. Bahkan dia mengatakan tuduhan kepada orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa mereka hidup di dalam roh kegelapan dan melakukan keinginan daging, itu tidak benar. Bahkan Paulus menyebut ada 14 contoh hidup menurut daging di dalam nats khotbah kita ini.
Yesus tidak penyembah berhala atau memakai kuasa dari setan. Yesus mengusir roh jahat di dalam diri manusia, supaya manusia itu terbebas dari penderitaan dan dapat mengenal kasih Allah di dalam kehidupannya. Bahkan Yesus juga menegur orang-orang yang hidup di dalam dosa. Sama seperti teguran Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang kedapatan berzina dan hampir mati dilempar batu pada saat itu. Dia katakan kepada perempuan tersebut, "Bertobatlah dan kenalkanlah kasih dan pengampunan dari Allah." Begitu juga saudara-saudara, di dalam perjumpaan Tuhan Yesus di tengah-tengah masyarakat pada saat itu, dia menunjukkan keteladanannya dan menjaga kekudusan dirinya dengan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Artinya bahwa Tuhan Yesus tidak hidup menurut daging. Kelompok Judaisme bahkan menyebut salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus adalah bentuk hinaan dan kutukan. Dan Yesus bahkan dituduh sebagai seorang pendosa dan penjahat. Rasul Paulus menyebut bahwa sebenarnya salib itu bukan hinaan atau kutukan. Salib itu adalah tindakan yang tepat dan mulia yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk menebus manusia dari hukuman dosa yang telah dilakukan oleh manusia pada saat itu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia yang berdosa sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih dan pengampunan dari Allah. Allah hadir ke dunia ini di dalam diri Tuhan Yesus, ingin menunjukkan kasih-Nya, tetapi kita datang untuk membunuhnya dan menyalibkannya. Justru kitalah yang layak mati dan dihukum oleh Allah, tetapi justru sebaliknya. Allah Maha Pengasih dan Pemurah dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita keselamatan. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita Roh Kudus untuk menuntun hidup kita di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terimalah Yesus dalam hidupmu. Dengarkanlah firman-Nya dan lakukanlah di dalam kehidupanmu. Roh Kudus akan menuntunmu mengenal kasih Allah yang besar itu, dan hidupmu akan diperbaharui menjadi lebih baik. Bersama dengan tuntunan Roh Allah, kita akan bahagia. Setiap persoalan berat yang seringkali mengganggu pikiran kita, Tuhan akan lepaskan dan bebaskan itu. Dia akan menenangkan hati dan jiwa kita. Bersama dengan tuntunan Roh Allah, hidup kita akan dimuliakan. Sesama kita akan menghormati kita, dan kita akan dipuji oleh perbuatan dan sikap kita yang dapat memberikan teladan bagi saudara-saudara kita. Bersama dengan tuntunan Roh Allah, kita akan menjadi pewaris kerajaan-Nya. Marilah kita memberikan hidup kita ini di dalam tuntunan Roh Allah, supaya kita berbahagia di dunia ini dan memperoleh hidup kekal bersama dengan Tuhan Allah. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena kami telah mendengarkan firman Tuhan.
Kami mau Engkau curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat diperbarui. Hidup kami yang lama, yang di dalam dosa, menjadi kudus di hadapan-Mu, melakukan yang baik dan yang berkenan bagi-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berkati juga keluarga kami Tuhan, supaya keluarga kami dapat menyatakan teladan kepada saudara-saudara kami, dan kami juga dapat menjadi terang di sekitar kami. Kami percaya Tuhan, di balik yang terjadi di dalam masa pandemi virus corona ini, Kau pasti menunjukkan kepada kami kasih dan kemurahan-Mu. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang lemah, manusia yang berdosa. Kami tidak dapat membenarkan diri kami, tetapi Engkau terus-menerus menunjukkan kepada kami anugerah dan kasih sayang-Mu. Bahkan Tuhan, Engkau mengorbankan diri-Mu untuk menebus kami, supaya kami tidak dihukum oleh dosa-dosa kami. Tuhan Allah Bapa kami, ajari kami Tuhan, supaya kami dapat semakin setia kepada-Mu dan memberitakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Berkati juga Tuhan anak-anak kami, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka menjadi anak-anak yang baik. Begitu juga Tuhan gereja-Mu, berkati dan seluruh jemaat-Mu yang ada dalam gereja-Mu dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka Tuhan untuk mau mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan ingatkan mereka agar terus berdoa, supaya mereka dapat penuh dengan pengharapan untuk mendapatkan berkat-berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 424 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin.